Proses evakuasi masih berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Nyoman Denny dan Misbahul Munir di lokasi Ponpes Buduran. Ada juga Arif Hidayat dan Ismail Hasan dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita ke Nyoman terlebih dahulu di Ponpes Buduran. Selamat malam, Nyoman. Bagaimana proses evakuasi korban yang dilakukan hingga Jumat malam? Baik Rahmat Ibrahim dan juga saudara, hingga Jumat malam ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan petugas pemadam kebakaran serta sejumlah relawan masih terus melakukan proses pencarian para korban yang belum ditemukan di reruntuhan ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khos ini di Buduran, Sidoarjo. Dan pada Jumat malam ini petugas menggunakan alat berat berupa eskavator dan juga kren untuk membongkar puing-puing reruntuhan bangunan agar bisa segera menemukan para korban yang masih terjebak di dalam dan hingga saat ini belum diketemukan. Dan pada hari ini yakni ditemukan sekitar 8 korban meninggal dunia setelah petugas membongkar menggunakan alat berat. Dan ke-8 korban yang ditemukan pada hari ini saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara itu pada malam hari ini petugas juga menayangkan secara langsung proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian menggunakan layar monitor yang bisa ditonton oleh keluarga di posko SAR. Dan di belakang saya ini merupakan posko SAR dan sejumlah keluarga juga masih banyak yang menyaksikan secara langsung dengan layar monitor yang disediakan oleh petugas. Selain itu, sejumlah keluarga juga masih bertahan di posko SAR ini di hari kelima proses pencarian para korban yang belum ditemukan. Di hari kelima ini, keluarga juga sangat berharap agar keluarga atau anak mereka yang belum diketemukan ini bisa segera dievakuasi oleh petugas SAR yang ada di tempat kejadian. Dan mereka juga sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada saat ini dan memang mereka sangat berharap agar anak mereka atau keluarga mereka bisa segera ditemukan. Selain itu mereka juga rela selama 5 hari ini secara bergantian ataupun terus-menerus berada di posko SAR ini untuk menantikan informasi terbaru dari proses pencarian tim SAR ini. Selain itu mereka juga rela datang dari jauh-jauh luar kota Surabaya dan juga luar kota Sidoarjo untuk datang ke sini agar bisa mendapatkan informasi terbaru terkait proses pencarian. Memang di posko SAR ini memang sangat terasa diselimuti kesedihan dan rasa cemas dari para keluarga ini untuk menantikan informasi terbaru, Rahmat. Nyoman, apakah betul ada 1 korban yang ditemukan di Jumat malam ini? Tambahan 1 korban, Nyoman. Baik, untuk pada Jumat malam ini memang saya memantau langsung proses pencarian melalui layar monitor. Memang masih dilakukan proses pencarian oleh tim SAR dan kami akan mengkonfirmasi apakah ada temuan baru pada Jumat malam ini ke petugas Basarnas yang berada di lapangan. Dan saat ini memang keluarga masih menyaksikan secara langsung, secara real time terkait proses pencarian ini melalui layar monitor, Rahmat. Banyak keluarga yang masih memantau bagaimana pencarian, tapi di sisi lain juga keluarga menanti bagaimana proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Ada Arif Hidayat. Arif, jadi bagaimana proses identifikasi 8 korban di sana? Selamat malam Ibrahim dan saudara. Sejak pagi tadi hingga malam hari ini, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah menerima 8 jenazah korban runtuhnya bangunan pesantren di Buduran, Sidoarjo. Proses identifikasi oleh tim DVI ini sempat mengalami beberapa kendala, di antaranya karena kondisi jenazah yang telah rusak serta sidik jari dari ke-8 jenazah ini yang juga telah rusak. Tim DVI juga telah mencoba mengidentifikasi melalui data-data primer atau pakaian serta hal yang melekat pada tubuh korban.
Yang menjadi kesulitan yakni adalah seluruh pakaian korban ini umumnya sama, yang diduga merupakan seragam pesantren saat berkegiatan di pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Tim DVI juga terkendala dari data antemortem atau data dari keterangan keluarga terkait tanda khusus yang melekat kepada korban seperti tahi lalat, bekas luka, atau tanda lahir. Jadi beberapa keluarga yang telah diambil data postmortemnya atau dimintai keterangan ini banyak yang lupa terhadap tanda khusus pada jenazah korban. Beberapa saat yang lalu Biddokes Polda Jawa Timur telah memberikan keterangan resmi atau konferensi pers begitu, yakni 5 jenazah yang datang dari pagi hingga sore tadi ini telah diperiksa postmortem yang saat ini selanjutnya disimpan di lemari pendingin begitu, dan 3 jenazah lainnya yang datang pada petang hingga malam tadi ini saat ini masih proses pemeriksaan postmortem. Biddokes Polda Jawa Timur berharap agar keluarga korban lebih memberikan banyak data kepada tim DVI seperti pakaian apa terakhir atau foto-foto terakhir agar proses identifikasi ini lebih cepat dilakukan. Begitu Ibrahim. Baik, terima kasih Arif Hidayat untuk lapornya langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, dan sebelumnya ada Nyoman Denny melaporkan dari TKP di Ponpes Buduran. Terima kasih rekan-rekan.